Halo, gimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu. 5 contoh mudah perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan pada tumbuhan, ini yang harus kamu tahu. Sama seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan pun melakukan proses reproduksi atau berkembang biak. Tumbuhan perkembangbiakan dilakukan dengan cara generatif dan vegetatif. Untuk perkembangbiakan generatif sudah kita bahas di video sebelumnya. Perkembangbiakan generatif terjadi bila tumbuhan memiliki kelengkapan yang dibutuhkan dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Untuk mendukung terjadinya perkembangbiakan secara generatif, tumbuhan harus memiliki alat perkembangbiakan tumbuhan berupa serbuk sari dan kepala putik. Bila tumbuhan tidak memiliki kelengkapan untuk proses penyerbukan dan pembuahan, maka tumbuhan tidak dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Apa ada cara? Tetap ada cara perkembangbiakan tumbuhan yang bisa dilakukan dengan memakai bagian dari tanaman induknya sendiri. Cara ini disebut dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Vegetatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara aseksual atau tanpa adanya peleburan antara suatu sel kelamin jantan serta betina. Dinamakan vegetatif alami apabila proses tersebut terjadi tanpa campur tangan manusia. Sedangkan vegetatif buatan adalah ketika proses tersebut dibuat atau dibantu oleh manusia. Kali ini, kita akan membahas 5 contoh perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami. 1. Akar tinggal. Akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat adalah bagian dari tumbuhan yang tumbuh menjalar dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain, lengkuas, jahe kunyit, temulawak, kencur. 2. Umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya, sementara pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi tersebut terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas, dan tumbuh jadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bunga tulip, bunga bakung. 3. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Di dalam tanah batang akan mengembang membentuk umbi yang nantinya bisa tumbuh tunas kemudian membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain, bengkuang, kentang, ubi jalar, gembili, talas. 4. Umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Akar jenis tanaman ini di dalam tanah akan memunculkan tunas dan menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain, wortel, lobak, singkong. 5. Geragi atau stolon. Geragi adalah banyak yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain, stroberi, pegagan, rumput teki, arbe, antanan. 6. Tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain, tebu, pisang, bambu, pinang. 7. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang, biasanya ia tumbuh di tepi daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain, cocor bebek, sukun, kesemek. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. 1. Cangkok. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Lewat akar tumbuh dari batang tanaman itu kita bisa mendapatkan tanaman baru. Sifat dari tumbuhan yang dihasilkan akan sama dengan induk. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara ini antara lain, jambu air, mangga, alpukat, sawo. Tumbuhan berbuah lainnya yang memiliki kambium. 2. Setek. Setek adalah cara perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari akar tumbuh dari batang atau bagian lain tumbuhan. Caranya dengan menanam potongan bagian tertentu dari tumbuhan tersebut. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara ini antara lain, singkong, mawar, rosemary, lavender. Contoh vegetatif alami dan vegetatif buatan pada tumbuhan. 3. Okulasi. Menempel atau dikenal juga dengan sebutan okulasi adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara ini antara lain, jeruk nipis, kakao, belimbing, alpukat, jambu.
4. Kopulasi. Kopulasi dikenal juga dengan nama sambung pucuk atau mengenten. Cara mengenten adalah menyambung batang dari dua jenis tanaman berbeda, tapi masih dalam satu keluarga. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara ini antara lain, terong dengan tomat, durian dengan lai, mangga dengan durian, dan lain-lain. 5. Merunduk. Cara merunduk dilakukan dengan menumbuhkan akar dari batang yang ditanam, dirundukan ke dalam tanah. Bagian cabang atau ranting yang tertimbun tanah tersebut akan tumbuh akar. Setelah akar cukup kuat maka batang yang menghubungkan dengan tanaman induk dapat dipotong. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara ini antara lain, kangkung, sirih, stroberi, apel, sirih gading. Nah, itu dia 5 contoh mudah perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan pada tumbuhan serta hal-hal yang harus kamu tahu. Manfaat perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. 1. Membantu keberhasilan proses pertumbuhan tanaman menjadi lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena ada beberapa tanaman yang sulit berkembang biak secara generatif atau kawin. 2. Mempercepat proses perbanyakan jumlah tanaman ketimbang perkembangbiakan generatif. 3. Membutuhkan waktu yang singkat dan proses yang mudah untuk menumbuhkan tanaman dengan cara vegetatif. 4. Bisa menghasilkan tanaman yang sama persis dengan induknya. 5. Bisa membantu pembudidaya tanaman untuk mengendalikan kualitas tanaman yang akan dihasilkan. 6. Bisa memproduksi tanaman secara massal seperti kultur jaringan tanaman anggrek. 7. Hanya perlu satu indukan saja untuk bisa menghasilkan tanaman baru. 8. Bisa menghasilkan tanaman tanpa perlu proses penyerbukan dan pembuahan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika video ini bermanfaat jangan lupa subscribe, komen, sukai dan bagikan ke teman-temanmu atau saudaramu. Terima kasih, salam NanDP.